AM 828 Radio, berita klasik radio yang menghibur dan mencerdaskan setiap anggota keluarga. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Harapan kami dari studio Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita akan memulai acara kita mulai dari pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat ya. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri yang bertugas di studio sore hari ini. Ada Nia, tetapi tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya yang ganteng-ganteng di studio. Oke, ada Saudara Yadi, ada juga kru yang baru ya, yang baru datang dari Ambawang, yaitu Saudara Irwan. Selamat sore dan selamat bergabung buat Saudara Irwan ya. Bagaimana kabarnya Saudara Irwan? Kabarnya luar biasa, puji Tuhan baik. Wow, luar biasa, puji Tuhan baik ya. Iya. Ya, dan juga ada Bung Yadi. Bagaimana kabarnya Bung Yadi? Iya, saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Wow, baik-baik saja semuanya. Dan harapan kita semoga sahabat Radio Berita Klasik yang ada di luar sana juga dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga mereka terhindar dari virus corona yang saat ini di Jakarta makin meningkat ya, yang positif ya. Dan kita menghimbau juga bagi semua orang-orang atau sahabat RBK juga agar selalu memakai masker jika keluar ruangan. Iya, benar sekali ya. Iya. Karena memang seharusnya itu harus dipakai begitu karena betul ya. menjaga secepatnya virus kena kita begitu ya. Betul. Oke, dan dalam acara ini juga kami mengundang partisipasi pendengar untuk bergabung bersama kami. Dan caranya seperti apa Bung Yadi? Bisa request lagu ya pertama. Iya, betul, bisa request lagu. Dan Kemudian ada apa lagi? banyak lagu ya, lagu Yesus Kau yang Sejati. Oke, selain itu apa lagi? The Blessing of the Lord. Oke, The Blessing Dan of itu the juga Lord. merupakan lagu favorit saya ya. Oh, lagu favorit bukannya lagunya My Hope Is Still Alive ya? Bukan. Oke, jadi sekarang beda ya. Dan masih banyak lagi ya. Oke, kalau Bung Irwan sendiri lagu favoritnya apa nih? Ya, lagu favorit saya sendiri, saya menyukai lagu yang berjudul Lagu apa nih? Biasanya kita di sini adalah Grape itu. Oh, Grape bertekad ya? Iya, Grape bertekad ya. Justru anak-anak Grape itu harus memiliki pejuang yang tinggi. Gitu. Oke. Oh, jadi sangat suka sekali dengan lagu itu. Iya. Grape bertekad Betul. kan apa? Kan menjalani. Kan menjauhi wujudan dunia. Malam suka lupa lirik. Oh ya, oke, nanti kita putarin lagi ya lagunya. Jadi Kita cari dulu selain lagunya. request lagu bisa salam-salaman. Iya, dan salam-salaman ya, salam-salam begini atau bukan sampaikan salam untuk Oke, keluarga, untuk betul. sahabat, kerabat dimanapun berada. Apalagi mungkin ada yang berulang tahun. Berulang tahun hari ini juga atau boleh. dalam minggu ini ya boleh disampaikan. Gitu. Oke. Baik, dan sebelum kita memulai sahabat dari Berita Klasik sekalian, kita akan mendengarkan satu buah lagu yang lagunya semangat juga yang berjudul Healing. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Dia Hidup. Hidup. Jadi suka nggak dengan lagu ini? Saya Iya, sangat suka. Betul. sangat suka juga. Oke, dan suka banget ya. Kayak juga. Iya, baik, dan kita langsung saja mendengarkan lagu He Lives, dan kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Halo, selamat bergabung semua. Waduh, ibu gua sudah bersiap-siap ini. Udah siap-siap untuk jawab ini. Oke, bagi teman-teman juga yang lagi mendengarkan, jangan lupa untuk men-share ke grup-grup yang ada Anda supaya sore hari ini banyak yang bergabung ya.
Masih bersama saya Nia Bersama saya Adi. Bersama saya Irwan. di acara Simoni Senja edisi 19 Januari 2021. Dan satu buah lagu yang telah kita dengarkan bersama dari studio yang berjudul He Lives ya. Dan satu kata yang bagus banget tadi, He lives within my heart ya. Dia hidup di dalam hatiku. Apakah Tuhan hidup dalam hatinya saudara ini Irwan, saudara Yadi atau bagaimana nih? Iya, benar. Setelah kita menerima Tuhan Yesus ya, maka disitulah ada transaksi rohani, yaitu kita hidup bagi Tuhan dan Tuhan mati bagi kita. Amin, luar biasa ya. Baik, dan tentu masih banyak lagu-lagu yang sangat indah untuk kita dengarkan, apalagi udah melakukan aktivitas di sepanjang hari ya. Iya. Ya, pasti semuanya lagi beristirahat sore hari ini ya. Iya, benar sekali. Walaupun misalnya masih ada yang berada di kantor ataupun yang masih berada di perjalanan ya. Dan juga tidak akan mengganggu aktivitas Anda kalau misalnya mendengarkan radio ya. Iya. Ya justru bagus sambil mendengarkan lagu biar nggak ngantuk ya. Iya. Dan juga untuk mengisi hari-hari yang yang sibuk. Yang sibuk. Jadi, biar hari-hari kita diisi dengan kerohanian. Kerohanian juga ya. Ya karena lagu-lagunya selain musiknya yang bagus dan kata-katanya juga yang penuh makna. Sangat menyentuh sekali. Ya, sangat menyentuh sekali. Iya. Oke, dan kita akan menyambut sahabat Radio Berita Klasik terlebih dahulu ya, karena nanti kita juga akan membagikan sesuatu hal yang penting juga untuk kita ketahui bersama, dan ini berguna juga bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, silakan Bung Yadi untuk menyambut sahabat Radio Berita Klasik. Oke. Ya, yang pertama sekali bergabung Yang bersama pertama kita sekali ada siapa adalah nih? Saudara Wilman Gea ya. Oke, selamat sore buat saudara Wilman Gea. Iya, katanya selamat sore. Iya. Dan selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you ya buat saudara Wilman. Semoga tetap semangat ya menjalankan aktivitasnya di sore hari. Dan kemudian ada siapa lagi? Oke, seterusnya ada Aminuddin Gula. Oh, Aminuddin Gula. Ini semuanya dari Nias ya? Iya. Dari Sabunya kapan nih sama dan Kalimantannya kapan muncul? Belum sih, Masih belum ada ya. Oke, kita lanjut lagi dari siapa? Oke, ada Deyan Gula lagi ya. Oh, Marga Gula lagi. Eksis terus nih Marga Gula ya. Iya. Katanya selamat sore, Dek. Oke, selamat Oke, sore juga selamat Kak. sore juga, Kak. Ya, lanjut. Kemudian ada Deti. Ya, Deti ya. Iya. Oh, ini saya kira tadi Betty. Ya, Deti. Deti ya. Oke, selamat Oke. bergabung Deti. Selamat sore, Dek. Iya katanya. Selamat sore juga. Ada Pada siapa? Mas Manstu. Oke, Masluannya di mana nih? Masluannya di mana? Masalahnya nanti mungkin ada Menyusul ya? menyusul. Oke. Katanya semangat membawa studio, niat berkat. Ya mungkin ini sudah kenalkan niat. Oh ya, sudah jadi teman di Facebook ya. Jadi Iya. makanya bisa di tag nama saya ya. Oke. Oke. Dan bukan hanya untuk saya juga semangatnya, tapi saudara Yadi dan saudara Irwan juga harus semangat ya. Iya, pasti. Oke. Oke, lanjut lagi dari Dan siapa? selanjutnya ada dari saudari atau kakak lah ya. Kakak ya, kita panggil kakak aja ya. Oke, dari kakak Atinia Jebua. Iya, ini dari Bandung. Oh, dari Bandung. Iya. Ya. Oke, katanya selamat sore adik-adikku. Iya, selamat sore juga kakakku. Oke, selamat sore adikku untuk melayani Tuhan. Semoga banyak memenangkan jiwa-jiwa dalam pelayanan sore ini. Amin. Luar biasa ya. Oke, Thank ada you. lagi good. Good, ya. Stiker. Stikernya good. Oke, lanjut. Dan juga ada saudari Buah ya, Kak Buah. Oh, saudari Sedang Buah nih. menonton, Ya, masih menonton ya, belum ada Belum ada pesan-pesannya partisipasi ya. ya. Iya. Buat menyampaikan sesuatu. Ya, mungkin lagi mengetik kali ya. Oke. Oke, kita lanjut Ada lagi. dari Tius. Ya, Tius Zaluhu. Yahoo Jabua. Ya, mungkin nih salamnya dikirimkan ke Ibu Atinia, Kak Atinia Zebua tadi kali ya. Oh. Jadi Yahoo Zebua gitu. Zebua ya. Zebua. Zebua itu marga ya. Oh, oke. Oke, lanjut Dan lagi. selanjutnya pesan dari Kak Tius ya. Iya, Katanya, Kak Tius juga. Keren dak
maksudnya. Keren daa zewa, keren. Maksudnya ini keren ini zewa. Ya, Daa ya. ini artinya ini. Daa. Itu Daa. artinya Saya pikir ini. kayak gitu. Iya, bukan dah begini, Oh, tapi itu bukan. bahasa Nias. Oh, bahasa Daa berarti ini gitu. Daa. Iya. Kalau kita Arabi, bilang maklum. Ah. daa. Daa ini. Ini. Iya. Oke, lanjut Dan next. selanjutnya Tuhan memberkati. Amin. Amin, luar biasa. Thank you Kak Tius. Lanjut lagi Oke, dari selanjutnya siapa? ada dari Kak Steven Tamara. Wow, Stephen Tamara. Bagus banget namanya ya, Stephen Iya. dan Tamara. Iya, katanya puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Amin, luar biasa. Thank you Kak Stephen dan Tamara juga. Iya. Dan juga ada nih, apa lagi nih? Ada dari Kak Tius lagi. Mm-mm. Ya, ada stiker kayak ada. Ada pelangi gitu ya. Pelangi gitu Jadi ya. berwarna-warni nih. Menggambarkan bahwa kehidupan kita itu penuh dengan warna-warni. Penuh warna-warni ya, betul ya. Ya itulah kehidupan. Iya, Kalau nggak iya. ada warna-warni ya nggak hidup. Ya coba bayangkan kalau warna hitam putih ya Bung Irwan Ya, ya. jadi itu monoton sekali. Monoton sekali. Tapi kalau ada warna-warni itu Warna-warni, jadi indah ya. sekali. Iya. Indah seperti pelangi ya. Betul sekali. Oke. Indah seperti pelangi sehabis hujan. Ya. Ya lanjut lagi. Oke, selanjutnya dari Kak Mm-mm. Wilman Gea lagi, Mm. katanya semangat selalu Borge. Borgia mungkin ya. Borge. Tuhan Iya. Yesus memberkati. Amin. Lanjut Terus lagi. ada dari Kak Tius lagi, Mm-mm. stiker kata itu jempol ya. Iya, oke, mantap ya. Jadi Ya. semangat juga. Ya, semangat mantap. Iya, jadi Bahkan- mendukung kita. Betul. Biasanya orang memberi satu jempol. Iya, tapi ini dua jempol. jempol. Jadi Luar biasa mantap. ya. Jadi Ya. bilang mantap, mantap. Jadi mantap. Mantap. Ah. Betul sekali. Oke, kita lanjut Oke, lagi. kemudian ada lagi stiker lagi katanya oke. Oke juga. Kemudian ada lagi Ah. apalagi dua orang salut. Oh, Salut ya. Luar biasa. Kemudian lagi go. ya go mau pergi bagaimana? kemana nih? Pergi untuk mencari kebenaran. Kebenaran, wah mantap itu ya. Oke. Ada Stiker apa lagi nih? Stiker Dari apa lagi nih? saudara Tius sepertinya semangat sekali mengirimkan Iya. stiker sore hari ini. Ya, Mungkin Tom Jerry. Ya. ya jangan berantem dong ya. Oke, dan ada saudara Perlin Zebua tadi ya belum kita sapa juga. Dan kemudian ada Bapak Salmon Toy. Bapak Salmon Toy ini adalah jemaat Grafe ya. Iya. Iya, dan kemudian ada saudara kita juga yang lagi berada di ruang makan. Iya. Ya, saudara Daniel Gihondia. Wah, mungkin ada salam khusus dari Bung Irwan ini untuk Iya, saudara buat Daniel. sahabat kita ya. Iya. Apa salamnya? Salam buat Daniel. Iya, salamnya. Yang ada di dapur, saudara Daniel. Ya, biasanya kan makannya sedikit. Oh, makannya Oke. sedikit. Bisa makannya diperbanyak. Diperbanyak Iya, dikit ya. Iya. Biar gemuk ya. Biar sehat. Biar Oh, sehat. oke. Ya, biar ada imun tubuhnya ya. Betul Biar nggak sekali. kena corona. Ya, melawan COVID. Melawan COVID. Jadi pesan untuk saudara Daniel sore hari ini supaya porsi makannya diperbanyak ya, Iya, iya, diperbanyak ya. Dari misalnya setengah porsi jadi satu Nah, porsi jadi satu porsi full ya. full. Ya asalkan jangan jadi bukit kelam ya. Kalau Bukit Kelam itu Iya. itu di Kota Sintang. Di kota Sintang ya. Atau kalau di Nias Gunung Sitoli ya. Ya, Gunung Sitoli ya. Saya pernah Berarti dengar. makanannya ibarat menggunung. Oh, iya betul. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada dari saudara Robert Waruwu ya. Dan kemudian ada Natarius Waruwu. Ini double nih marga Waruwunya ya. Iya. Dan kemudian ada saudara Cem Hareva. Dan ada juga saudara Iman Paselin. Wow, iman. Ya, Iman ini namanya Iman ini adalah papanya Selin, itu maksudnya. Dan kita lanjut lagi, ada saudara Ardian Pelase. Wah, ini dia yang kita tunggu-tunggu, udah lama nggak ada kabar ini. Ada Ito Edward Simamora. Iya. Masih Itu kenal gak sih? Batak ya? Iya, Ya. Ito. Ito Simamorai. Ito Simamora. Bagaimana kabarnya nih Bung Edward ya? Udah lama nggak ada kabar ya. Apakah masih di Jakarta atau di daerah lain ini? Ya, dan kemudian ada saudara Mans 2 tadi sedang menonton. Saya kira tadi Mans 1 ya. Dan ada saudara Papenwe. Dan kemudian ada siapa lagi nih? Ada saudara Tias. Semangat terus nih mengirim stikernya ya.
Ada Ibu Gembala dari ini Sintang ya. Dari Sintang. Ya, masih ingat nggak siapa Ibu Gembala dari Sintang? Istrinya Pak Sunan. Iya, betul sekali. Ibu Rusti Ute. Iya, selamat sore. Iya, apa ada salam dari Saudara Irwan untuk Ya. keluarga Pak Gembala Silwanus? Ya, salam dari saya yaitu semoga sehat selalu di sana agar menjaga kesehatannya, di mana saat ini kita sedang dilanda oleh Covid ya. wabah Covid. Betul Jadi sekali ya. pesan dari kita semua tentunya harus menjaga kesehatan setiap hari. Amin. Jangan lupa cuci tangan. Wah, cuci tangan terus tiap hari. Iya. Iya, setiap memegang benda apapun ya harus cuci tangan ya. Ya, kalau kita di Jakarta sih udah terbiasa ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ada Ibu Linda, Alinda Tirta Wiliana. Wah, pasti kenal banget ya. Bung Yadi kayak mengerut mukanya yang mana ya gitu ya. Oke, kalau belum kenal nanti hari Minggu harus kenalan ya sama Ibu Linda ya. Oke, selamat menonton buat Ibu Linda dan juga ada Saudara Iman Hura, ada Pak Talubate dan ada pesan dari Ibu Linda. Katanya, Kaniat, bolehkah request lagu? Boleh nggak sih? Boleh ya. Buat Ibu KW Grave. Jadi buat ibu-ibu kaum wanita Grave ya. It is well with my soul ya. Thank you. Katanya. Ya, katanya thank you. You're welcome. Oke, next. Silakan Bung Ayadi. Oh, belum ada ya, belum ada. Kalau di handphone Bung Irwan ada lagi ya? Sama juga belum ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada Saudara Roman Raha, ada Mas Kei, ada Amaraisa 2, ada Bapak Dokter Frans Mena juga yang lagi menonton dan sedang Pak Penginjil Darmos ya, yang sedang berada di kampung halaman di daerah Manado ya. Oke, selamat menikmati liburan di kampung halaman ya. Oke. Ya, pasti sangat seru ya kalau pulang kampung ya. Iya, sekali sudah. Apalagi kalau udah beberapa tahun nggak pulang kampung. Nggak pulang kampung Jadi ya. rindunya itu Terobati. Terobati. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada Saudara Amaraisa katanya kids zaman now. Oke, dan kemudian ada Saudara Juan, ada Saudara Anda Tenagula dan juga Saudara Satu Hati Jawa. Wah, mantap namanya ya. Harus satu hati, nggak boleh. Iya, nggak boleh mendua hati. Betul. Iya, karena kata Alkitab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oke, saya kira tadi akan tenang. Oke, kemudian yang Apa lagi nih? terakhir. Oh, ada Saudara Merlin Korodimo. Nih semarga dengan Bung Yadi Korodimo ini ya. Oke, ini kakak sepupu saya ya, dia Iya. di Makassar kalau tidak. Oh, dari Makassar, jauh-jauh dari Makassar ya. Oke, selamat bergabung untuk Kak Merlin ya bersama kami sore hari ini. Dan bagaimana kabarnya di sana ya, dan harapan kami, khususnya harapan saya sebagai adik dari Kak Merlin, semoga baik-baik saja di Makassar ya, tetap jaga kesehatan supaya tidak kena COVID. Iya, karena di Makassar juga ada ya. Jadi sekarang itu sebenarnya di semua daerah juga ada, di Sabu juga udah ada ya. Udah zona merah. Udah ya, zona merah juga Sabu ya. Iya. Ya, bagaimana dengan Kalimantan Selatan, Bung Irwan? Kalau kita di Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Oh, iya, Tengah bukan Selatan ya. Kalimantan Tengah. Oh iya, agak lupa. Jadi Kalimantan Tengah. Ya, betul. Oke. Jadi di Kalimantan Tengah itu sudah zona merah. Zona merah Oh. juga ya. Jadi rata-rata semua daerah Ya, zona merah iya, sekarang iya. ya. Apalagi kalau Jakarta ya. Iya, apalagi. Udah zona hitam bukan merah lagi. Iya, jadi kalau kita tidak membawa diri dengan baik, maka hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Oke. Yang sangat dibutuhkan untuk kita itu adalah disiplin. Oh, disiplin betul ya. Oh, Iya, oke. karena banyak juga orang yang mengabaikan ya. Ya karena banyak yang mengabaikan jadi ya pasiennya yang positif itu meningkat terus tiap hari ya. Iya. Oke, dan pesan dari Saudari Merlin Korodimu, semangat ya sayangku ya di Korodimu. Oke, kakak saya. Ya, ini Amatana. Pasti dia sudah tertawa. Kenapa? Pasti dia tertawa bilang amat tanah. Iya, tanah kan bahasa Sabu ya sayangnya. Oke, ada Saudara Juan. Hai Kak, aku
satu pendatang baru. Wow, oke. jadi perlu dinyanyiin selamat datang ini. Iya. Selamat datang. Kami Oke, sambut kami dengan dengan senang. senang. Haleluya dalam kasih-Mu. Kami sambut dengan senang. Amin. Iya, amin. Ya, kita udah sambut dengan senang ya, dan jadi nanti di pertemuan berikutnya minggu depan harus Dan juga ikut untuk Kak lagi. Merlin ya, karena pertama kali juga. Oh, pertama kali juga ya. Iya. Oke. Oke, apa pesannya? Gimana kabarnya di sana? Ya, kabarnya dalam keadaan baik ya. Baik ya. Semoga sehat selalu, baik dari luar maupun dari dalam ya. Iya, harapannya dua-duanya ya. Oke, oke. Ya, kan biasanya kan misalnya sehat secara luar tapi dalamnya enggak ya. Iya. Jadi itu berarti sehat jasmani dan sehat rohani juga itu ya. Nah, itu mungkin lebih tepatnya. Iya. Baik, dan kita lanjut lagi, ada boleh aku minta lagu yang berjudul Tetap Bertahan. Ya. Tetaplah pegang yang ada ya. Tetaplah pegang pada kebenaran. Ya. Dan kita lanjut lagi, Merlin Korodimu, saya udah di Manado sayang katanya. Oh, udah di Manado. Udah di Manado, bukan di Ya. Makassar ya. Oke, sorry. Iya, torang basudara. Oke, dan kemudian ada juga saudara Aris ama Queen Gula. Wah, ini Queen ini kan ratu ya, berarti ama ratu. Iya, sama ratu. Ama ratu Gula. Iya. Dan kemudian ada pesannya, hai yang baju putih. Waduh, yang baju putih siapa ya? Soalnya ada 2 orang loh yang pakai baju putih di sini. Mungkin lebih mutlaknya yang polos yang kali lebih ya. spesifiknya yang polos kali ya. Iya sih. Oke. Dan juga ada saudara Desta Periaman. Salam saudara dan saudariku, apa ada sukacita? Wah, ditanya Ya, sukacita nih. pasti dong. Wah, sukacitanya nggak pernah hilang ini ya. Sukacitanya berlimpah. Iya, berlimpah-limpah ya. Apalagi sudah ada di dalam Tuhan ya tentunya Iya, ya. benar sekali ya. Ya, itu Karena yang membuat sukacita. Orang Kristen sebenarnya adalah ketika dia sudah diselamatkan. Iya, bukan karena ada sesuatu baru dia bersukacita ya. Bukan karena ada hadiah atau mendapatkan hal yang bagus-bagus baru Ya, bersukacita. karena ketika kita berbicara hadiah juga itu pun akan fana di dunia ini ya. Jadi yang Iya. sukacita besar kita adalah keselamatan. Keselamatan kita. Iya. Oke. Bagaimana dengan Irwan? Selalu bersukacita? Amin. 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 Suaranya mantap sekali ya. Iya. Oke, dan kita akan memutarkan satu buah lagu yang berjudul It Is Well With My Soul atau Nyamanlah Jiwaku yang direquest oleh Ibu Alinda Tirta Wiliana. Sepertinya udah menanti-nanti dari tadi ya. Iya. Dan langsung saja kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Kenapa? Dia tertawa ya. Baru pertama kali. Maksudnya kita bilang makan itu kan. Iya, Daniel masih nonton nggak? Di sini nggak nampak begitu. Ini banyak sih. Kontinya saya ganti bahasa deh. Engkau pergi nyamanlah jiwaku.
Saudara Aris sama Queen Gula lagu kece-kece tidak tersedia ya, karena yang tersedia di playlist hanya lagu-lagu klasik saja. Ya. Melainkan segenap dosaku, sudi salibmu. Kenapa? Oh, jaga-jaga kesehatan. Ya justru mesti jaga jarak sama pacar dong, biar nggak bahaya. Bahaya kalau lengket terus. Kayak perangko ya. Iya. Angko. Jadi harus LDR lah. LDR yang bagus ya. Ruji di mana? Nggak nonton ya? Ini nggak nonton ya. Iya. Mungkin dia lagi sibuk. Ya pasti nanti kalau dia buka Facebook, oh Irwan udah jadi penyiar sekarang ya, mantap. Jadi pasti dia pengen, waduh saya pengen ke Jakarta. Oke lanjut ya. Iya, 36 menit kita sudah melalui acara Simfoni Senja, dan sekitar 24 menit lagi kebersamaan kita di acara Simfoni Senja dalam pembahasan Top 10 ya. Iya. Dan sebelum kita memperkenalkan pembahasan kita di sore hari ini, kita akan menyambut satu pendengar lagi yang sudah mengirimkan partisipasinya. Silakan Bung Yadi untuk membaca. Oke, dari Siapa nih? dari kakak Tenga ya, cewek atau cowok ya? Oh, Katanya Tenga. dari Kakak Tenga ya. Kakak Tenga. Oke. Fagawe. Fagawe. Halawa. Halawa. Ya, itu marganya ya. Iya, Nah, betul. Oke, katanya Medan hadir. Oke, mantap Oke. sekali Medan ya. Bagaimana Oke, cuaca katanya- di Medan nih? Iya, selamat bergabung katanya. Sukses selalu dan jangan lupa jaga jarak Iya. kecuali sama pacar. Ya, jadi justru mesti jaga jarak sama-sama ya. Corona itu tidak mengenal pacar, Iya. suami atau teman, atau Iya. tidak mengenal itu siapapun ya. Namanya Oke. kalau udah positif corona ya harus jaga jarak ya. Iya. Terus katanya Oke. selamat sore dan salam sehat. Iya, salam sehat, sukses jadi berkat. Iya. Ya. Oke, tumben Bung Cio nggak hadir. Biasanya sukses jadi berkat terus yang Iya. selalu menjadi penutup dari partisipasinya. Oke, dan juga ada saudara Ki, katanya boleh request lagu ya judulnya Janji Suci Ada ya. suci-suci saja. Yang ada suci. Suci. Dan ada juga Bung Dodi Gula, ada saudara Herman Titus, dan ada Mamul Sleni dari Manado, dan Ya. kemudian ada Kak Penginjil Anyut Predian yang ada di daerah Kalimantan Barat. Iya. Ya. Oke, karena belum ada yang bergabung lagi dan kita akan memperkenalkan pembahasan kita yang penting juga di sore hari ini ya. Silakan Bung Yadi. Oke, jadi top 10 kita pada sore hari ini adalah 10 obat gatal alami ya, yang mudah ditemukan di rumah, Aman dan ampuh. Wah, jadi pasti semuanya di sini pernah mengalami yang namanya gatal ya. Ya. Gatal disebabkan oleh alergi ya, alergi makanan, Ya. misalnya alergi udara atau alergi debu ya. Ya. Ya, apa kalian berdua pernah mengalami nggak sih? Kalau saya sendiri saya Pernah enggak Enggak pernah. kena. Tapi ada tadi malam saudara kita Daniel Ah. dia kena alergi. Alergi apa nih? Alergi itu, makanan ya? makanan itu telur. Oke. Berarti- Sama juga ya dengan saudara Timis Iya. ya yang alergi makan telur ya. Nah, jadi ini cocok untuk mereka berdua. Dan mungkin juga ada sahabat Radio Wanita Klasik yang misalnya kalau makan sesuatu alergi, misalnya makan udang, kemudian ada misalnya ular. makan ular. Ya, dan saya nggak pernah dengar sih ya orang yang makan ular alergi. Yang biasanya saya dengar itu telur, kemudian udang, Udang. apa lagi yang Ikan biasanya teri. ikan teri biasanya juga ada
yang bisa membuat seseorang alergi ya. Dan ini bagus banget untuk didengarkan bersama. Mungkin ada keluarga kita atau anak-anak yang nanti misalnya alergi, dan ini misalnya obat alami ya. Kalau misalnya dekat apotik sih it's okay ya. Iya. Cuman kalau misalnya jauh dari apotik, Jadi hal ini bisa digunakan. jadi bisa digunakan. Dan katanya tidak ada efek samping juga karena ini bahan alami. Iya. Nah, langsung saja kita akan membahas apa sih obat gatal alami yang mudah ditemukan di rumah, aman dan ampuh. Ya, kita Oke. mulai dari urutan yang pertama ya. Apa nih Bung Irwan urutan Yang pertamanya? pertama itu minyak kelapa. Wow, minyak kelapa udah familiar banget ya. Iya. Jadi pastinya nggak ada satu orang pun yang nggak tahu lagi nih. Oke. Karena ini biasa kita konsumsi setiap hari Iya. juga. Misalnya kalau misalnya menggoreng. Tapi kalau di kota sih pakainya minyak sawit ya. Tapi ini kan minyak kelapa. Jadi namanya minyak kelapa ya harusnya dari kelapa dong. Ya, tidak mungkin dari sawit. Dari sawit. Harusnya dari kelapa. Kan ini mungkin dua hal yang Oke, berbeda. ya minyak kelapa dibuat dengan mengekstraksi minyak dari kelapa mentah dan kemudian biji kelapa kering. Nah, kemudian hal ini yang membuat minyak kelapa bisa diandalkan sebagai obat gatal alami. Nah, Ya. pasti kita udah tahu ya cara menggunakannya seperti Ya, apa. betul. Yang namanya minyaknya tinggal dioleskan aja ya. Oke, dan kemudian katanya di sini minyak ini akan menjadi pereda peradangan ya dengan meningkatkan kadar antioksidan. Iya. Antioksidan dalam minyak kelapa akan bekerja menstabilkan radikal bebas di dalam tubuh. Nah, ini jadi minyak kelapa ini menstabilkan. Misalkan ada peradangan ya. Kalau misalnya alergi kan pasti gatal-gatal ya. Iya. Nanti memerah. Jadi dia nanti bisa luka ya. Yang lupas bahkan bisa membengkak juga. Membengkak betul sekali. Nah, jadi minyak kelapa itu menstabilkan. Iya. Jadi untuk meredakan jangan sampai bengkak ataupun luka Sampai gitu ya. luka ya. Iya. Oke, jadi itu fungsi dari minyak kelapa. Jadi mungkin sahabat Radio Berita Klasik baru dengar juga ya. Kalau Bung Yari gimana nih? Yang tahunya selama ini hanya untuk menggoreng ikan, menggoreng telur, menggoreng ayam atau apa gitu. Iya. Tapi baru tahu sekali ini ya. Saya Jadi, juga baru tahu. jadi hal ini sebenarnya sangat penting ya. Penting bagi kita banget ya. Karena Bermanfaat. sebenarnya kita bukan hanya tahu satu dan dua hal saja ya. Oh, iya. Hal-hal seperti ini sangat penting. Jadi momen ini sebenarnya sangat baik ya. Sangat baik. Nah, Jadi buat sahabat Radio Berita Klasik jangan lupa untuk men-share video Ya. ini supaya nanti banyak juga yang tahu akan pentingnya ya. Dan kemudian obat gatal alami yang udah ditemukan di nomor 2 apa Bung Yadi? Oke, daun peppermint ya. Oh, daun peppermint. peppermint. Ya, Oke. pasti tahu ya daun peppermint ini ini digunakan untuk mengharumkan makanan ya. Iya. Ya, kalau misalnya buat kari ayam Kari ya, ayam. pakai daun mint ya. Iya. Kenapa sih bisa ini apa yang ini kegunaan atau keunggulan dari daun peppermint ini sehingga bisa menjadi obat gatal alami? Oke, Jadi. jadi daun ini bisa dijadikan sebagai obat gatal alami juga ya. Oke. Terutama gatal akibat alergi seperti yang sudah kita katakan tadi ya. Alergi makanan ya kalau gitu ya. Iya. Oke. Jadi hal ini disebabkan karena sifatnya yang mengejutkan ya. Dan dalam sebuah studi pada tahun 2016, Ya. minyak daun mint ini terbukti dapat mengurangi rasa gatal yang parah begitu. Oke, justru ini berarti ini bagus untuk alergi yang sangat Alergi parah yang ya. sudah, lebih dari standar begitu yang sudah Oh, parah oke. amat begitu. Jadi dia mau mendinginkan. Iya. Wah, mantap juga nih ya. Jadi biasanya kalau gatal ya pasti panas ya. Iya. Jadi manfaatnya lebih ya dari Iya, minyak kelapa jadi ya. mendinginkan. Oke, mantap ya. Oke, dan namun tetap saja tidak disarankan mengoleskan secara langsung minyak peppermint. Jadi Karena- bukan daunnya yang kita oleskan, tapi minyaknya, minyaknya. minyak daun dari peppermint ini ya. Oke. Iya, pada kulit ya yang luka karena gatal ya. Kita oke. katakan tadi. Oke. Gatal parah. Iya, gatal parah. Jadi mengoleskan secara langsung justru akan memicu sensasi pada Panas terbakar ya. Jadi kita nggak boleh mengoleskan secara langsung justru katanya. makin parah nanti ya, Iya, kalau kita- tapi kita harus oleskan seperti apa Bung Yadi yang dianjurkan? yang dianjurkan harus campurkan minyak daun mint ini dengan pelembab yang biasa kita gunakan sebagai obat gatal tradisional ya. Oke, jadi dia harus ada campurannya ya. Iya. Nggak boleh ambil langsung ya. Iya, Kalau langsung misalnya langsung nanti kita- akan terbakar ya.
Oke, jadi itu buat teman-teman semuanya, kalau menggunakan daun peppermint sebagai obat gatal alami ini harus ada campurannya, jangan langsung ya. Iya. Oke, dan baik, kita akan beralih kepada obat gatal alami nomor 3. Apa nih Bung Irwan? Ya, itu dari teh. Iya, wah teh ya. Ternyata teh juga ya, minyak teh ya. Iya, teh. Yang saya tahu teh ini selama ini kan untuk diminum aja. Diminum, gitu. Iya, tapi ternyata ada minyaknya ya. Iya. Oke, nah atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan tea tree oil ya, disebut juga minyak daun teh. Iya. Jadi minyak itu dihasilkan dari daunnya teh ya. Iya. Dan minyak ini bisa diandalkan sebagai obat gatal alami. Hal ini disebabkan karena anti peradangan dari minyak daun teh ya. Minyak ini bisa sekaligus menyembuhkan infeksi. Nah, dia menyembuhkan infeksinya yang menyebabkan kulit gatal hingga ruam katanya. Ya. Nah, ruam ini ya dia buat sampai memar gitu loh. Dan namun tidak disarankan juga untuk langsung memakai minyak pohon teh pada kulit ya, yang kata saat alergi ya. Jadi penggunaan yang benar, campurkan juga obat tradisional sama seperti minyak daun peppermint tadi ya, ke pelembab yang biasa digunakan. Dan jika dioleskan katanya ke bagian tubuh yang gatal dan ruam beberapa kali dalam sehari ya. Nah, dia nggak mempan kalau cuma sekali sehari ya, itu beberapa kali. 2-3 kali dalam sehari ya. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung Bung Yadi ya. Iya. Ya, ini yang lagi pulang kampung ini pasti lagi happy banget ya, karena bersama dengan keluarga. Sebelumnya ada dari Sabu ya. Oh, dari Sabu ya, ternyata dari Sabu juga datang. Oke, silakan. Dari Kak Siabuki ya. Oke, halo Kakak Siabuki. Iya, katanya salam. Ya, salam juga. Iya, selamat sore semua. Tuhan memberkati. Amin. Maranatha. Iya. Ada juga Mams Leni ya, katanya selamat malam semuanya. Wah, Selamat ya karena di Manado sekarang udah malam ya. Kalau di Jakarta masih sore. Jadi kita katakan selamat sore menjelang malam. Iya. Ya, salam dari Manado, Maranatha. Maranatha. Ya, Bung Irwan yang paling semangat. Ya, harus semangat dong. Ya, harus semangat dong. Oke. Oke, lanjut Bung Yadi. Oke, ada dari Mons Leni ya. Iya, iya tadi saya udah baca ya dari udah Mams baca Leni. ya? Sekarang Oke, saya baca dari Kak Kak Terry. Ya, katanya halo, selamat sore dua pangeran ganteng. Halo juga Kak Terry. Oke. Dan satu bidadari cantik. Ya. Bukan 3 bidadari, biasanya 3 bidadari ya kalau hari Jumat pagi. Iya. Katanya gimana kabar kalian bertiga? Oke, luar biasa baik ya. Luar biasa baik. Kalau dilihat dari muka makin tembam, jadi itu makmur ya. Makmur di tahun 2021. Ya, betul. Oke, kalau kabar kami di Nias Kecamatan Mau ya. Mau ya? Nggak Iya, salah. mau ya, Mau. betul. Sehat-sehat selalu. Amin ya. Katanya mau request lagu dong. Iya, Ini iya dong. Ada dong ya. Ada dongnya ya. Pandanglah pada Yesus. Oke, lagunya Pandanglah pada Buat Yesus. kalian bertiga semangat terus ya. Kasih semangat 3.000. Wow, semangat 3.000 lah Bung Iya. Irwan ya. Berarti Iya. masing-masing 1.000 dong Ya, ya. masing-masing 1.000. Ya, 3.000. Oke, terima kasih. Maranatha. Maranatha juga buat Kak Terry. Nah, ini ada permintaan dari Bung Herman Titus, katanya minta tolong niat kalau boleh badannya dikurusin lah. Mungkin karena terlalu dekat ya. Mungkin karena terlalu dekat jadi kelihatannya gemuk ya. Waduh. Dasar Jadi dikatakan. ada yang mau request supaya badan saya ini ya, supaya saya diet gitu ya. Kalau boleh tahu, berat badannya berapa? Oh, belum mencapai 50 baru. Ya, belum. Sekitar 47, 48 ya. Jadi itu masih Masih standar standar lah, masih standar. ya. Mungkin karena ini Terlalu saya dekat terlalu sama dekat kameranya. dengan kamera, jadi kelihatan ini gemuk ya. banget ya. Oke, siap ya. Terima kasih atas masukannya buat saudara Herman Titus. Ya kalau makan dikira-kira gitu lah niat biar badannya ramping and langsing. Wah, mantap. Oke, jadi makannya 1 sendok aja dalam sehari biar makin ramping. Itu bukan itu lagi, malah kurus kering. Oh, kurus kering. Waduh, gak bagus lagi kalau kurus kering ya. Oke, apalagi di masa corona, cepat kena corona loh. Oke, kita lanjut ya untuk memutarkan lagu terlebih dahulu ya, karena nggak sempat nanti ya. Kita memutarkan lagu Pandanglah pada Yesus. Dan setelah lagu ini jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama dengan pendengar semuanya ya. Kami dari studio mengucapkan
Selamat mendengarkan. Berapa? Batuk. Batuk lah. Juru selamatku. Pandanglah pada. Hai saudara Defirman Gu 2. Selamat bergabung di acara Simfoni Senja RBK. Dan juga ada Efron Gula, ada obat mengurangi berat badan. Nah, jadi minggu depan kita bahas ya, obat mengurangi berat badan. Obat mengurangi berat badan itu jangan makan. Jangan makan ya, betul, jangan makan. Langsung itu drop. Langsung drop. Nggak makan berapa hari nih Bu Irwan? Ya, mungkin kalau untuk makan biasanya kalau buat orang drop, mungkin 1 minggu mungkin udah drop. Ya, aduh. Kalau saya nggak bisa sih ya. Oke, jadi untuk tips diet sehat itu sebenarnya pola makannya yang perlu diatur. Jadi makan sedikit, tapi kan biasanya ada yang diet juga nggak makan ya. Itu nggak bagus juga, itu diet nggak sehat. Kalau diet yang benar itu ya kita harus tetap makan. Ya mungkin porsinya tuh dikurangi. Dan misalnya yang 1 piring penuh Ya. jadi 1/4. Kalau Bu Mary gimana nih? Udah termasuk gemuk atau sedang? Oh, belum gemuk ya. Jangan jadi gemuk, nanti susah bergerak. Oke, dan juga ada saudara Efron Gula. Selamat sore Kak Cantik. Wah, ini kakak cantik juga berdua. Ada Ibu Leni Petrus juga. Selamat bergabung Bu Leni. Oh, pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi surah oleh sinar kemuliaannya. Oh, pandang wajahnya mulia, dunia menjadi surah. Ada yang komen deh Firman katanya, kalian tidak tahu kalau wanita itu disinggung berat badannya itu pasti tersinggung katanya. Tolong ya brosis. Oke, kalau saya tidak tersinggung karena memang saya nggak gemuk. Kita fokus dengarkan saja lagu rohaninya dulu. Kita fokus Oke, kita fokus. dengarkan Nggak ada saja yang lagu rohaninya. Gak ada yang tersinggung ya, betul. Saya nggak tersinggung karena memang saya nggak gemuk ya. Dan berat. Oh, dia terbiasa dulu pakai headset gitu. Semoga kakak diberkati Tuhan. Amin. Ini diberkati ini ya. Makmur ini makmur. Iya, baik pendengar setia, kembali lagi bersama saya Niat. Bersama saya Yadi. Bersama saya Irwan. Yang selalu semangat menemani pendengar hingga pukul 18 nanti ya. Iya. Baik, dan kita sudah memutarkan lagu yang di-request oleh Kak Terry dari Nias yang berjudul Pandanglah pada Yesus. Nah, lagu ini mengajak kita untuk selalu memandang kepada Tuhan ya. Bukan hanya memandang yang duniawi saja.
atau memandang pekerjaan saja, tapi kita diajak untuk memandang kepada Tuhan Yesus ya. Apalagi dalam keadaan seperti ini ya. Kita sangat perlu pertolongan Tuhan, dan sebenarnya bukan hanya saat-saat seperti ya. ini. Setiap saat tentunya ya. Oke, terima kasih buat Kak Terry yang udah merequest lagu yang indah buat kita. Iya. Dan selamat bergabung buat yang baru bergabung, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di sore hari ini tentang 10 obat gatal alami yang mudah ditemukan di rumah, aman dan juga ampuh. Nah, kita udah sampai di urutan berapa tadi Bu Irwan? Kita baru sampai di urutan yang ketiga. Oh, baru ketiga ya. Ternyata masih banyak ya, 7 lagi. 7 lagi. Iya. Oke, dan Oke, langsung saja kita langsung ya. masuk pada Untuk menghemat poin waktu ya, yang mempersingkat keempat. waktu. Ya, silakan Bung Yadi. Oke, kita masuk pada poin yang keempat, yaitu daun kemangi. Iya, daun kemangi ini udah wangi sekali ya kalau Iya. ditaruh di bumbu makanan ya. Iya. Jadi daunnya wangi ya. Jadi seperti apa pemakaiannya Bung Yadi? Oke, jadi daun kemangi ini dikenal memiliki kandungan zat Anti gatal ya. yang disebut kapur barus dan timol ya. Oke. Daun kemangi akan memberikan efek mengurangi keinginan untuk menggaruk bagian tubuh Oh ya, gatal. yang pasti ya kalau misalnya apalagi kalau udah alergi yang bagian misalnya tangan, ya pasti pengennya menggaruk ya supaya betul. ini hilang rasa gatalnya. Tapi daun kemangi ini solusi yang terbaik supaya nggak menggaruk lagi ya. Iya. Oke, lanjut. Iya, Kak Iwan. Dan kemudian katanya hal ini yang menjadikan daun kemangi cocok dijadikan obat gatal alami ya, karena dia juga memiliki sifat antimikroba dan antibakteri yang dimilikinya efektif mengobati beberapa ruam merah pada kulit katanya. Misalnya termasuk psoriasis dan juga panu ya. Iya, panu, ya. Jadi bukan hanya gatal karena alergi, tapi karena misalnya ada panu atau psoriasis juga. Dan Iya. katanya cara memakainya itu cukup balurkan kemangi segar. Nah, ini ingat ya, Oke. kemangi yang segar yang sudah ditumbuk halus. Jadi Halus. dia ditumbuk halus dan kemudian dioleskan pada kulit yang bermasalah. Ya, betul. Dan kemudian diamkan selama kurang lebih 30 menit. 30 Iya, lumayan. menit. Iya, lama 30 menit atau setengah jam ya. Iya. Oke, dan kita akan beralih pada obat gatal alami di nomor 5. Apa nih Bung Irwan? Yaitu lidah buaya. Wah, Iya. lidah buaya. Bukan buaya yang ada di sungai ya, tadi Bukan, danau ya. bukan buaya dalam. Bukan buaya danau juga. Oke. Lidah buaya. Nah, tapi ini yang dimaksud adalah daun lidah buaya. Ya, lidah buaya. Iya. Dan lidah buaya ini manfaatnya untuk apa, Saudara? Iya, Iwan. Irwan, Itu manfaatnya untuk apa? yaitu mampu mendinginkan. Oh, Ya, mampu mendinginkan ya. Yaitu untuk kulit yang mengalami ruam Yang merah. cocok Mengandalkannya. Ya, betul. Gel lidah buaya bisa digunakan untuk meredakan iritasi. Dan juga Iritasi, melembabkan ya. kulit ya. Iya. Oh, jadi yang kita ambil itu bukan daunnya, karena daun lidah buaya itu kan ada kayak duri-durinya gitu kan ya. Justru kalau kita ambil yang daun bagian luarnya Iya. itu akan membuat yang iritasi tadi, alergi tadi itu makin ini. Makin parah. Makin parah. Tapi itu bukan itu yang kita ambil, tapi yang diambilnya adalah gel ya. Iya. Gel Oke. yang yang kayak lembab-lembab gitu kan. Iya. Nah, jadi kita ambil, kemudian kita oleskan ya supaya kulit itu tadi lembab dan kemudian meredakan iritasi ya. Oke, dan lidah buaya patut dijadikan obat gatal karena pertumbuhan sel kulit akan terangsang karenanya ya. Iya. Dan kemudian hingga proses penyembuh ruam kulit bisa lebih cepat. Nah, Iya, ini dia. Ya gampang sih untuk mendapatkan gel lidah buaya ya. Namun beberapa orang dengan kulit sensitif disarankan untuk mengujinya. Jadi nggak cocok juga untuk semua kulit ya. Iya. Karena ada juga kulit yang sensitif dan juga ada kulit yang kebal ya. Kalau kulit Bung Yadi gimana? Sensitif apa kebal ini? Kebal dong. Kebal ya. Kalau saya kulitnya sensitif ya. Kebal. Kalau Bung Irwan gimana nih? Kalau saya kebal. Oh, kebal ya. Berarti cocok memakai gel lidah buaya. Kalau saya mungkin nggak cocok mungkin ya. Oke. Dan kemudian oles sedikit lidah buaya pada kulit punggung tangan untuk memeriksa tanda-tanda reaksi. Nah, untuk mencobanya itu kita oleskan gelnya di punggung tangan kita. Jadi gimana reaksinya? Apakah ini nanti ada efeknya atau enggak itu? Jadi cara mencobanya gitu. Jangan Langsung ya. Harus Dites dulu. Dan katanya bila sampai 24 jam tidak ada tanda serius yang muncul, lidah buaya aman digunakan. Iya. Ya.
Oke, dan kita akan lanjut pada obat gatal alami yang keenam. Ayo, silakan Bung Irwan. Ya, yang keenam itu pegagan. Oh, pegagan. Pegagan, ya. Pegagan ini apa sih? Soalnya saya baru dengar juga. Kita juga baru dengar itu Centella Asiatica. asiatica. Dikenal dengan sebutan Pegagan, ya. Tanaman herbal yang satu ini bisa diandalkan Untuk Ya. obat gatal Obat alami ya. gatal alami. Oke. Hal ini disebabkan karena kandungan antigen alergi. Jadi pegagan ini memiliki kandungan anti alergi, kemudian anti pruritus dan kemudian anti peradangan ya. Jadi tidak jarang daun pegagan. Jadi yang diambil ini dari pegagan ini adalah daunnya ya. daunnya. Nah, diambil ekstranya untuk dijadikan cairan yang berfungsi mengurangi peradangan pada kulit. Nah, Ya. jadi harus dicairkan dulu. Jadi cara mencairkannya mungkin ditumbuk Ya. atau misalnya bisa direbus daunnya ya. Bahkan Oke. bisa digosok-gosok gitu. Iya, oke. Dan fungsinya untuk menyamarkan kemunculan stretch marks di kulit ya. Iya. Nah, kemudian hal ini disebabkan oleh senyawa terpenoid yang terkandung dalam Centella asiatica, membantu meningkatkan produksi kolagen di dalam tubuh ya. Jadi Iya. itu fungsi dari pegagan ini. Dan langsung saja kita pada obat gatal alami dari nomor 7. Apa nih Bung Yadi? Ya, cuka apel ya. Dan- Wah, cuka apel. Ternyata apel juga memiliki cuka ya. Cuka apel. Cuka apel. Ya, betul. Iya, jadi cuka apel ini bisa diandalkan sebagai obat gatal alami. Iya. Ya. Jadi hampir rata-rata semua obat yang kita katakan tadi Iya, memang alami ya. Iya, alami ya. Oke, jadi hal ini disebabkan karena zat antiseptik, anti jamur dan antibakteri yang Oke. dimilikinya. Oh, jadi ini bukan hanya untuk alergi karena makanan, tapi ini juga bisa anti jamur ya, Iya. misalnya nanti panu, kuram ya, Iya, itu betul. cocok ya. Ini jadi cuka apel. Ya langsung. Oke, dan efeknya bisa mengurangi gatal ya, terutama pada kulit yang kering. Begitu. Jadi Oke. tetesan cuka Sari apel, ya. Sari apel ini ke kapas atau kain lap, lalu oleskan pada daerah yang terkena iritasi, gatal dan ruam. Oke. Dan bisa juga campurkan Dengan tanah liat ya. Jadi pasti tahu semua ya tanah liat ya. Iya, Oke. Oke, jadi ganti air sebagai campuran tanah liat Dengan cuka sari apel. Wah, mantap sekali. Jadi ini gampang ya untuk melakukannya. Mudah sekali ya. Ya, mudah sekali. Dan kemudian kita lanjut pada obat gatal alami di nomor 8. Oke, itu Kembali daun lagi sirih. kepada Ya. saudara ini ya, Irwan lagi ya. Jadi daun Daun sirih. sirih, Jadi daun wah. sirih ini sangat terkenal. Terkenal Di mana-mana banget. tuh ada daun sirih. Iya, pasti opa ini mencari obat daun sirih ini. Betul. Jadi mungkin ada sebagian orang yang baru tahu bahwa daun sirih ini bisa menjadi Obat gatal ya. gitu. Jadi Oke. daun sirih ini mengandung kafikol, para alifenol Ya. yang bersifat antibakteri Dan juga anti-inflamasi ya. Sehingga cocok dipakai sebagai obat gatal alami. Ya. Oke. Ya, obat ini bisa membantu meredakan ruam maupun gatal-gatal yang timbul akibat alergi atau Atau biduran. Ya, oke. Dan caranya yaitu kita harus melumatkan beberapa lembar daun sirih dan juga ada kunyit ya, Iya. hingga cukup halus. Dan Iya, kemudian lumatkan ini berarti bisa ditumbuk ya. Oke, setelah itu kita harus tempelkan daun sirih pada area kulit yang dikelilingi bilur atau ruam merah selama 20 menit. Ya, jadi Iya. kita tempelkan di kulit yang ini alergi ya. Iya. Kemudian ulangi sebanyak 3 kali sehari secara rutin hingga biduran mereda katanya. Iya. Nah, oke. Dan itulah fungsi dari daun sirih. Dan kemudian Iya. ini yang gampang juga untuk kita buat, bahkan bisa kita buat ya. Iya. Oke, apa nih Bung Yadi? Iya, yang ke-9 adalah es batu. Oke, es batu. Bukan batu yang kita lihat di jalan itu ya, tapi Iya, es. Oke. Jadi es batu ini katanya memproses bagian kulit. Mengompres, bukan memproses ya. Mengompres. Mengompres bagian kulit yang gatal dan es batu juga bisa membantu meringankan gejala gatal ya. Oke. Dan hal inilah yang membuat es batu cocok dijadikan obat gatal alami. Ya, Dan cobalah, caranya seperti apa Bung Yadi? Ya, katanya untuk meletakkan kantong es atau es batu yang
dilapisi kain ke permukaan kulit yang Oke, jadi harus pakai kain ya. Pakai kain, Nah, nggak boleh langsung ya. Langsung ya, betul. Dan juga bahan alami ini hanya digunakan sebagai pertolongan pertama dan Alternatif ya. Alternatif, Mungkin kalau ya. yang lain ini yang telah kita sebut tadi nggak ada sama sekali ya. Jadi kita harus ambil es batu. Jadi dia hanya bersifat sementara ya. Iya, betul. Oke, dan kemudian kita berlanjut lagi ya di urutan yang ke-10 ya, yang terakhir ya. di perjumpaan kita. Apa Bung Irwan? Itu yang ke-10, oatmeal. Oatmeal, ya. Oatmeal. Ya, oatmeal ini adalah dikenal sebagai makanan yang lezat dan sehat ya. Ya. Oatmeal ini karena campuran dari makanan ya, misalnya buah-buahan. Jadi itu oatmeal. Ternyata juga bisa digunakan sebagai obat gatal alami ya, terutama pada kulit yang gatal akibat alergi hingga mengalami ruang merah ya. Nah, hal ini disebabkan karena oatmeal memiliki sifat yang humektan. Nah, sifat ini bisa sekaligus melembabkan kulit ya. Menurut penelitian dari International Journal of Molecular Science, menunjukkan minyak dalam gandum bisa membantu memperbaiki kulit. Ya, minyak yang dikandung oleh oatmeal ini atau gandum ini bisa merubah kulit ya, memperbaiki kulit. Apalagi kulit yang tadi bekas dari alergi itu pasti nggak bagus ya, jadi rusak. Nah, itu oatmeal ini memperbaiki kulit itu. Dan kemudian kandungan zat antiinflamasi seperti minyak linoleat, asam oleat, dan avenanthramidas yang jadi penyebabnya. Jadi itu 10 obat alami yang gampang kita temukan di rumah ya. Ini cara ini yang mudah ya, sebagai was-was ya. Sebenarnya sih banyak obat yang misalnya kimia dan mesti pergi ke klinik dulu, pergi ke apotek dulu. Tapi kalau misalnya gimana kalau malam hari kejadiannya ya? Apalagi kalau orang tinggal di kampung. Iya, di kampung ya. Jadi ini bagus banget ya. Jadi kita memanfaatkan obat-obat alami yang ada di sekitar kita ya. Oke, jadi demikian pembahasan kita sore hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mari kita mempraktekannya juga ya. Iya, apakah ini benar atau tidak ya? Ya, kalau sesuatu hal yang baru kita dengarkan, ya jadi kita praktekkan juga apakah benar atau tidak. Ya, langsung saja karena di studio sudah menunjukkan pukul 18 lewat dan kami akan mengundurkan diri dari studio. Dan jikalau ada kesalahan kami atau kesilapan kami selama kepenyiaran, kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saran yang membangun kami tetap menunggu demi kemajuan RBK di masa mendatang ya. Amin. Oke, akhir kata saya Niat, Saya Yadi, Saya Irwan. kembali mengucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Namun, jika Oke, thank you buat semuanya. Selamat bergabung buat siapa tadi ya? Ada Efron ya, minta lagu rohani Kak bahasa Nias. Iya. Ada juga ini Dari siapa? Karlie. Ini adalah kita menjalankan makan sehat, orang kita dari Kalimantan Tengah. Oh, dari Kalimantan Tengah. Apa nih pesannya? Ya, pesan di sana semoga sehat selalu. Ya, semoga menghadapi pandemi ini biar mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Betul sekali. Oke, ada saudara Maidar Gezebua, ada Muna Warubu, ada Kak Rata Aulian Duru, dan juga Hura Herman. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Selasa dalam pembahasan top 10 ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu top 10 apa, silakan komen aja ya supaya nanti kita bisa menyediakan bahannya juga ya.